Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Ya, langsung saja kami dari kelompok 5 yang akan membahas materi proses pembiayaan. Di dalam kelompok ini terdapat 7 orang, yaitu Ilham Febrian, Amando Rizky Lubis, Ridwan Hazmi Maulana, Rizky Cahaya Mahendra, Nabila Nur Fauzia, Kerma Pasha Muhammad, dan saya sendiri yaitu Abdul Fattah. Selanjutnya yaitu pemaparan dan penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Mas Rizky Cahaya. Dipersilakan Mas Rizky. Ya, kemudian yang pertama ada gambaran umum. Nah, gambaran umum ini menjelaskan tentang bagaimana sih proses pembiayaan. Proses pembiayaan ini adalah proses yang terukur dari sisi prosedur yang digunakan, sumber daya yang melaksanakan, atau waktu penyelesaian proses pembiayaan, serta risiko yang dihadapi bank. Pembiayaan yang dilakukan harus memberikan manfaat kepada nasabah pembiayaan berupa pemenuhan kebutuhan pembiayaan. Kemudian ada proses pembiayaan untuk penggunaan produktif dan pembiayaan untuk penggunaan konsumtif memiliki kesamaan. Jadi proses pembiayaan ini ada 2. Yang pertama ada produktif dan konsumtif. Dan keduanya memiliki kesamaan. Proses pembiayaan produktif adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan produksinya. Sedangkan untuk pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Dan selanjutnya yaitu pemaparan dari pemateri kedua yaitu Mbak Nabila. Pada Mbak Nabila dipersilakan. Ya, selanjutnya ada tahapan proses pembiayaan bank syariah. Proses pembiayaan yang sehat pada perbankan syariah merupakan salah satu aspek terpenting karena dapat berimplikasi pada investasi yang halal dan memberikan return yang diharapkan. Beberapa tahapan proses pembiayaan yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama ada permohonan pembiayaan, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisis pembiayaan, yang keempat persetujuan pembiayaan, yang kelima pengumpulan data tambahan, yang keenam perjanjian, yang ketujuh pencairan, yang kedelapan pengawasan. Next. Yang pertama ada permohonan pembiayaan. Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah kepada bank secara tertulis. Pihak bank dapat menolak apabila hal-hal yang dipertimbangkan tidak sesuai ketentuan. Penolakan tersebut dapat menjadi keperluan calon nasabah seperti mengajukan pembiayaan ke bank syariah yang lainnya. Kepada Mas Kemal, pemateri selanjutnya dipersilakan. Ya, yang saya membahas mengenai pengumpulan data, proses pengumpulan data. Data yang dibutuhkan oleh bank sesuai dengan tujuan pembiayaan yang dipilih. Pembiayaan konsumtif memerlukan data yang menggambarkan kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan ini dari penghasilan tetap. Sedangkan pembiayaan produktif memerlukan data yang menggambarkan kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan. Data dan informasi. Di pembiayaan produktif yang dibutuhkan itu permohonan pembiayaan, surat keterangan usaha, dokumen identitas nasabah, laporan keuangan, laporan pembiayaan nasabah jika nasabah sebelumnya sudah mendapatkan pembiayaan, fotokopi dokumen jaminan, dan dokumen lain yang diperlukan jika ada. Jika pembiayaan konsumtif itu permohonan pembiayaan, identitas nasabah seperti fotokopi KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran, lalu bukti sumber penghasilan, dan dokumen kepemilikan agunan. Analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan adalah suatu kegiatan dalam menilai informasi,
data-data serta fakta lapangan sehubungan dengan diajukannya permohonan pembiayaan oleh seseorang. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan produksi dan konsumsi kehidupan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Mas Amando. Kepada Mas Amando dipersilakan. Ada beberapa metode analisis pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Yang pertama, karakter. Analisis ini termasuk analisis kualitatif yang berhubungan dengan keyakinan bank bahwa calon nasabah memiliki moral tanggung jawab. Yang kedua, capacity. Pihak bank perlu mengetahui dan memahami kemampuan calon nasabahnya dalam mengelola usahanya. Yang ketiga, ada kapital. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usaha yang dijalankannya. Yang keempat, ada kolateral. Analisis ini dilakukan untuk mengarahkan jaminan yang diberikan kepada nasabah. Jaminan tersebut harus mampu menutupi risiko bisnis calon nasabah. Yang keempat, ada condition. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kondisi langsung dan tidak langsung perekonomian terhadap bisnis calon nasabah. Next. Selanjutnya ada persetujuan pembiayaan. Maksud dari persetujuan pembiayaan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses ini bergantung pada kebijakan bank. Tindakan bank pada pembiayaan adalah suatu proses mekanisme internal bank yang terkait dengan aspek pembiayaan, kebijakan bank yang berlaku, dan pengawasan bank. Next. Selanjutnya ada pengumpulan data tambahan. Proses pengumpulan data tambahan ini untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi komite pembiayaan. Hal ini yang akan menjadi tindak lanjut pencairan dana. Dan untuk yang terakhir itu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Mas Ilham. Kepada Mas Ilham dipersilakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya diadah perjanjian, yaitu tindakan selanjutnya adalah proses perjanjian, di mana proses ini telah diputuskan oleh bank dan telah disetujui dan disampaikan kepada pemohon. Terjadilah perjanjian bank dengan pemohon yang menimbulkan kewajiban untuk memberikan pembiayaan dan nasabah berhak mendapatkan uang pinjaman yang telah disediakan oleh bank. Next. Nah, selanjutnya adalah pencairan pembiayaan kepada nasabah. Sebelum dilakukannya pencairan pembiayaan, harus melakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi oleh komite pembiayaan pada proposal pembiayaan yang telah dibuat agar proses pembiayaan tersebut dapat dilakukan. Next. Nah, dan terakhir adalah pengawasan. Jika pembiayaan sudah diberikan oleh pihak bank, maka menjadi tanggung jawab dan kewajiban bank syariah untuk mengawasi kelancaran agar terselesaikan pembiayaan sampai lunas. Pihak bank dapat melakukan pengawasan secara preventif dan reprensif. Dalam memberikan pembiayaan, bank syariah wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu melunasi pembiayaan sesuai dengan perjanjian. Ya, terima kasih kepada seluruh pemateri pemaparan materi ini. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti, dan semoga dapat juga dipraktekkan di lapangan. Demikian dari saya, semoga lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan yang sebelum salam, semoga puasa di tahun ini kita lancar semua dan full dan tidak ada yang batal. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.